Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi dengan judul implementasi teori domino efek pada industri 5.0 dengan studi kasus internal pendekatan manajemen resiliensi dan teknologi digital. Saya dengan Divano Gansam Pradesa dengan NIM 211. Saya Eko Imam dengan NIM 179. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Yang pertama yaitu adanya munculnya gangguan besar seperti pandemi dan konflik geopolitik meningkatkan kerentanan sistem di industri. Nah, yang kedua itu manajemen risiko konvensional yang terfragmentasi tidak lagi memadai sehingga diperlukan transformasi menuju industri 5.0 yang lebih tangguh. Nah, yang terakhir itu ada satu titik kegagalan kecil saat ini itu dapat menimbulkan bencana sistematik yang lebih meluas. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, bagaimana mekanisme domino efek memperkuat dampak resiko industri. Untuk tujuannya, bagaimana teknologi digital, BIM, VDS memitigasi resiko tersebut secara otomatis. Untuk yang kedua, menganalisis hubungan antara resiko dalam jaringan industri. Mengusulkan kerangka kerja teknologi untuk memutus rantai efek domino demi keselamatan manusia. Nah, untuk domino efek itu sendiri apa sih? Nah, definisinya adalah disrupsi yang merambat melalui jaringan dan memicu serangkaian kegagalan beruntun pada unit-unit lainnya. Nah, konsepnya itu seperti bencana alam dan kegagalan supply yang saling memperkuat sehingga dampak totalnya itu melebihi jumlah dari dampak masing-masing resikonya. Untuk industri 5.0 dan BIM VDF. Untuk yang pertama, pilar industri 5.0 berfokus pada keberlanjutan orientasi pada manusia untuk ketahanan sistem. Untuk yang kedua, teknologi digital twin, integrasi Building Information Modeling atau BIM dan File Dynamic Simulator VDS untuk menciptakan simulasi risiko yang akurat dan otomatis. Nah, untuk studi kasus yang kami ambil itu adalah rantai pasok konstruksi di Vietnam. Nah, studi terhadap 200 perusahaan konstruksi di Vietnam selama masa disrupsi. Nah, efek dominonya itu memicu kegagalan hilir yang menyebabkan ketidakstabilan supply. Lalu hambatan operasional hingga kehilangan pangsa pasar. Nah, model efek domino ini terbukti mampu menjelaskan 66% varian dalam kinerja sistem industri tersebut. Untuk strategi penanggulangan, strategi proaktif menyediakan cadangan inventaris, kapasitas tambahan, dan pemasok alternatif. Yang kedua, penilaian risiko berpadu pada tahap desain dan perancangan. Untuk resiliensi, koordinasi kolaboratif, CPVR, dan strategi penundaan untuk adaptabilitas. Untuk yang keempat, visibilitas digital, pemanduan real time via blockchain dan RFID untuk deteksi dini gangguan. Untuk yang terakhir, strategi reaktif, stabilisasi operasional cepat guna memutus rantai efek domino sebelum meluas. Nah, lalu untuk solusi dari kelompok kami itu mengusulkan penguatan ketahanan industri melalui penyedia cadangan stok dan kolaborasi data antar mitra untuk memutuskan rantai gangguan sistematik. Kami juga menerapkan integrasi teknologi BIM dan simulasi FDS untuk mengotomatisasi pengecekan keselamatan serta menentukan rute evakuasi tercepat bagi pekerja. Nah, solusi ini itu dilengkapi dengan sensor IoT yang memberikan peringatan bahaya secara real time serta menjamin keselamatan manusia sebagai prioritas utama di era industri 5.0 ini. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan dari studi case ini bahwa penggabungan teknologi simulasi digital seperti BIM dan VDF dan pengelolaan risiko menjadi faktor krusial dalam menghentikan rantai efek domino di zaman industri 5.0. Disarankan agar sektor industri bertransformasi dari cara kerja yang reaktif dan menjadi proaktif dengan cara meningkatkan keterlibatan sistem melalui penggunaan teknologi IoT dan cloud untuk mendeteksi serta mengatasi gangguan secara cepat dan tepat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.